إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, kesenangan demi kesenangan, kegembiraan demi kegembiraan, yang mana semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ujian buruk yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi kita, itu semuanya adalah ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, yang menjadi apa? Ujian bagi kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sering kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan banyak lagi lafaz-lafaz salawat yang lainnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya keberuntungan itu tidak didapatkan oleh Nabi langsung, akan tetapi yang pertama kali yang mendapatkannya adalah kita, dikarenakan salawat yang kita sampaikan sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah taslim. Didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Akan tetapi kitalah yang mendapatkan faidahnya, kitalah yang mendapatkan manfaatnya para jamaah sekalian, terutama di hari Jumat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan memberikannya 10 salawat. Itu yang kita kejar para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin mengejar salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat keutamaan, kita keliru. Yang pertama kali yang sudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan. Perbanyaklah salawat terutama di hari Jumat. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i wat ta'ah. Diri khatib pribadi
mengingatkan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan iman, takwa inilah bekal yang terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, bekal di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa, firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat insyaallah pada khutbah kali ini adalah salatku perisaiku. Salat secara bahasa adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa berdoa. Oleh karena itu jangan heran, dari awal kita mengucapkan Allahu Akbar sampai salam, itu adalah doa yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Zikir yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Oleh karena itu istilahan salat adalah apa? Aqwalun wa af'al. Perkataan dan perbuatan. Maftuhun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perisai. Perisai itu adalah tameng, kalau bahasa kita tameng, yang akan menjaga kita baik di dunia para jamaah maupun terlebih lagi nanti di akhirat. Kenapa kita katakan salat ini bisa menjadi perisai bagi kita di dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini di dunia para jemaah. Ketika kita melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan, kita jalankan syurut syarat-syaratnya, kita tunaikan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-49. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Wa wajhu kauni as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar anna al-'abda al-muqima bisalatiha bikhushu'in wa bisyurutiha wa wajibatiha. Maka tatkala ketika kita melihat salat kita itu didorong oleh kekhusyuan, kita laksanakan wajib-wajibnya, kita laksanakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, kita khusyuk salatnya, maka ini secara otomatis kata beliau, fabiyud darurah, maka secara otomatis mudawamatuha wal muhafadzatu 'alaiha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Otomatis akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar jikalau kita betul-betul salatnya dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita heran ketika kita melihat kaum muslimin yang mengatakan dirinya paling rajin sholat, paling cepat ke masjid, akan tetapi syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Dia menyakiti si fulan, dia memukul si fulan, dia memakan harta si fulan. Walaupun mungkin sholatnya lancar, akan tetapi kekhusyuannya mungkin tidak didapatkan. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengingatkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan datang setelah mereka kaum-kaum, masyarakat yang akan meninggalkan sholat, paling tidak melalaikan sholat, dan mereka akan mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu mereka belaka, mengikuti yang dituruti oleh hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat, bahkan jangankan di akhirat, di dunia dia akan mendapatkan kesengsaraan, kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bagaimana menjadikan sholat kita menjadi
perisai kita. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha." Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fala tahqurullah fi dhimmatihi aw 'adi fi 'ahdihi." Dan barang siapa, dan tatkala kita melaksanakan salat subuh, maka kita telah berada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membunuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti tidak ada uzur sehingga dia membunuh saudaranya yang salat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengecam mereka, akan membawa mereka ke dalam neraka jahanam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ketahuilah kenapa demikian itu semuanya para jamaah. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Pembatas antara kita, tameng antara kita, pemisah antara kita dan orang-orang kufar adalah apa? Salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jamaah kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Salat ini merupakan tameng kita di dunia dan tameng kita di akhirat. Jadi bagaimana kita salatnya betul-betul khusyuk? Bagaimana kita na'ti bi arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha? Kita datangkan wajib-wajibnya, syurut syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Tatkala kita berbicara tentang salat, maka yang sangat penting untuk kita ketahui adalah babul wudu, bab tentang berwudu, karena tidak akan sah solat seseorang kecuali sah wudunya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melaksanakan solat dan mempermudah kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah bentuk dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang-orang yang salat dan salatnya khusyuk, ataukah orang-orang yang hanya sekedar melaksanakan kewajiban, melepaskan kewajiban, melaksanakan apalagi rutinitas sahaja. Tatkala kita salat dalam keadaan khusyuk, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kedua. Yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Ini tanda keimanan kita. Khusyuknya kita di dalam salat kita, ini tanda keimanan kita. Karena Allah berfirman demikian, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya dia betul-betul khusyuk. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara, metode kita agar kita bisa khusyuk dalam salat kita? Di antara caranya adalah ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita melaksanakan salat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Insyaallah akan membuat kita lebih khusyuk. Kemudian cara yang kedua adalah apa? Memahami lafaz-lafaz di dalam salat. Minimal Allahu Akbar kita sudah tahu arti dan maknanya para jemaah sekalian. Tatkala kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa kullu mustahil lillahi yasir. Para jemaah sekalian, tatkala kita mengatakan Allah Maha Besar, segala sesuatu akan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesah kita Allah lebih tahu.
Penderitaan kita Allah Maha tahu. Yang tidak mungkin bagi kita pasti mungkin bagi Allah. Yang mustahil bagi kita, bagi Allah tidak mustahil, para jamaah. Tatkala kita dirundung permasalahan internal maupun eksternal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar sajadah kita di malam hari bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fahami lafaz-lafaznya, maka insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang khusyuk dan termasuk orang-orang yang bergembira di dunia dan nanti di akhirat. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat kita, salat adalah salah satu rukun Islam, tiang agama kita. Tatkala hilang satu rukun, maka tidak ada fungsinya yang lain. Tatkala kita meninggalkan salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi, maka kita akan termasuk orang-orang kafir. Maka oleh karena itu takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meninggalkan salat, tatkala kita melalaikan salat. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Neraka bagi orang-orang yang salat. Yang salatnya apa? Alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka, celaka bagi mereka yang mana salat mereka lalai. Baik lalai di dalam salatnya ataupun lalai ketika waktunya, tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya, mencari waktu di akhir-akhir waktu. Ini adalah sebagaimana Nabi SAW sabdakan, tanda-tanda orang munafik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik berusaha menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Tatkala mereka hendak bangun salat, mereka bangun dalam keadaan berat, malas. Kenapa demikian? Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, adha'us shalah wattaba'us syahawat. Tatkala kita mengikuti hawa nafsu kita, para jamaah, maka kita akan malas melaksanakan sholat. Karena hawa nafsu tidak menginginkan demikian, tidak menginginkan sholat tersebut, menginginkan sesuatu yang tidak baik. Hawa nafsu, inna nafsa la'amarun bisu. Sesungguhnya nafsu ini sering mengantarkan kepada perkara yang tidak baik. Sedangkan salat adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yutahhiru qulubana wa yuqawwi imanana. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita, menguatkan iman dan takwa kita, sehingga kita ringan tatkala panggilan hayya 'alas shalah, ringan langkah kita untuk berangkat ke masjid. Hayya 'alal falah, ringan langkah kita untuk berangkat ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Jamaah muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri khotib dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini terus bermanfaat dan terus kita ingat dan kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.